Oke, baik. Jadi pada Recording in progress. modul ke-11 hari ini itu mengenai manajemen material. Manajemen material ya. Dan kontennya membahas tentang proses manajemen material, terus perencanaan kebutuhan material dan jenis-jenis material, serta proses pemesanan, proses persetujuan, fabrikasi dan pengiriman, dan gudang dan workshop, proses instalasi dan manajemen rantai pasok di dalam mengendalikan suatu proyek konstruksi pada tahap pelaksanaan biasanya. Oke, kalau kita kembali ke daur hidup, ya, kita akan membahas manajemen material di dalam proses konstruksi. Proses manajemen material itu kalau kita lihat di dalam proses konstruksi, kita menginstalasi material. Biasanya ada beberapa macam material ya dalam konstruksi. Nah, untuk menginstalasi materialnya tentu harus tersedia. Biasanya tersedia di gudang, dan kemudian material apa yang berasal dari, bisa dua macam sebetulnya, tipe material mentah ya, atau setengah terproses, dan ada material yang sudah terproses penuh atau fabrikasi. Jadi ada proses fabrikasi dan pengiriman, kemudian ditaruh di gudang, kemudian diinstalasi. Nah, tentunya kalau kita menggunakan material, apakah itu terfabrikasi atau setengah terfabrikasi atau mentah, itu harus ada proses persetujuan dulu dan dari yang menyediakan. Nah, untuk kita meminta itu kita harus memesan. Jadi ada proses pemesanan, dan tentunya untuk bisa memesan kita harus mengetahui kebutuhan material apa, dan itu perlu direncanakan. Jadi ada perencanaan kebutuhan material. Nah, kalau kita mulai dari perencanaan kebutuhan material, biasanya kontraktor setelah kontrak ditandatangani, kontraktor akan melakukan perencanaan operasi konstruksinya. Salah satunya menetapkan kebutuhan material untuk perencanaan konstruksi. Biasanya kontraktor itu bahkan sebelum kontrak ditandatangani, tetapi sudah ditetapkan, atau bahkan pada waktu menyusun penawaran itu sudah mulai menyusun perencanaan operasi konstruksi, kemudian dikembangkan setelah ditunjuk ya, dan setelah kontrak ditandatangani sudah siap sebenarnya rencana operasinya. Nah, kebutuhan material itu sudah dipelajari dari awal, bahkan sebelum kontrak ditandatangani sebetulnya. Nah, rencana kebutuhan material itu disusun dalam bentuk bill of material atau daftar material yang dibutuhkan, yang disusun berdasarkan analisis dari bill of quantity, dari gambar dan spesifikasi. Nah, kita mengidentifikasi material yang dibutuhkan, pertama dari jenisnya dulu, kemudian spesifikasinya, dan jumlahnya atau kuantitinya. Dan juga penting sekali menetapkan kapan dibutuhkannya. Jadi kalau saya butuh suatu material, katakan penutup atap, saya tidak akan menetapkan bahwa material itu saya pesan di awal project, tetapi mungkin sudah agak ke belakang setelah kita tahu kapan penutup atap itu akan dipasang.
Dan tentu harus diperhitungkan waktu dari mulai pemesanan sampai barang masuk ke gudang dan bisa siap untuk diinstalasi ya. Ada tenggang waktu, itu perlu diketahui juga. Nah, kemudian dari mana asal material? Material didatangkan dari supplier atau pemasok. Jadi setiap jenis material itu dilakukan penjadwalan pengadaannya, kapan satu material tertentu diperlukan dan kapan harus mulai dipesan. Nah, tentu kita juga harus mengetahui dari mana sumber material tersebut didatangkan, itu dari suppliers, sehingga pemilihan supplier menjadi sangat penting di sini. Kalau untuk pekerjaan, jadi kebutuhan materialnya itu terkait dengan pekerjaannya, biasanya kita memilih subkontraktor sebagai supplier atau spesialis seperti pekerjaan pondasi, mechanical, electrical, pemasangan prategang, kabel prategang, itu semua dilakukan oleh subkontraktor spesialis, dan material yang dibutuhkan untuk itu akan dipesan oleh subkontraktor tadi. Kemudian untuk materialnya saja, maka yang kita pilih, yang kita tentukan adalah supplier yang menyediakan material yang spesifik. Pemilihan supplier tentu berdasarkan yang paling menarik dan paling bisa memenuhi kebutuhan material tadi. Nah, kemudian biasanya dibuat suatu kontrak kalau dengan supplier, misalnya untuk suatu project itu dilakukan suatu kontrak pengadaan material, misalnya pengadaan material semen atau baja per kontrak. Tetapi perusahaan kontraktor yang punya project yang banyak jumlahnya di suatu wilayah, itu bisa membuat kontrak secara jangka panjang atau strategic alliance yang mengatur bahwa supplier itu akan menyediakan material-material yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk berbagai kontrak proyeknya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk memilih supplier? Pertama, teknologi dari produknya sendiri maupun prosesnya. Kemudian kemauan untuk berbagi teknologi dan informasi. Jadi kalau ada supplier, ya, apakah itu supplier pekerjaan seperti pekerjaan pembuatan fondasi misalnya, atau supplier material, itu kita sangat berharap mereka bisa menjelaskan teknologi yang mau dipakainya apa dan informasi mengenai materialnya sendiri atau produk yang mereka supply. Kalau mereka tidak mau ngasih informasi yang jelas terbuka, itu kita bisa lupakan saja supplier seperti itu, ya. Kualitas, ya, jadi supplier yang bisa memberikan barang-barang dan pekerjaan dengan kualitas yang bisa dipastikan. Kemudian biaya tentunya, ya, total cost of ownership, biaya dari penyediaan material itu harus kita lihat. Kemudian juga keandalan, reliability. Jadi apakah suatu supplier itu bisa diminta mengadakan dan pada waktu menyediakan material itu bisa datang tepat pada waktunya, ya, reliable, atau pasti ada
Karena bisa terjadi pada waktu kita memesan ke supplier tersebut suatu barang, dia bisa bilang, wah sedang habis. Terus tanya kapan akan adanya lagi, mungkin 3 bulan lagi. Wah itu, atau bahkan sering menjawab, wah tidak tahu kapan adanya. Itu akan menyebabkan proyek terganggu. Jadi faktor keandalan supplier itu sangat penting sekali. Kemudian juga sistem pemesanan dan cycle time pemesanan itu juga faktor yang menentukan dalam memilih supplier. Kapasitas, apakah mampu menyediakan dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat ya untuk kebutuhan proyek kalau kita punya permintaan suplai material dalam jumlah besar. Kemudian kapasitas kemampuan berkomunikasi, lokasi tentu kita akan memilih sedapat mungkin lokasi yang terdekat dengan lokasi proyek. Ini juga dalam konteks pembangunan berkelanjutan ya, supaya apa? Supaya energi yang dibutuhkan untuk transportasi material tersebut bisa seminimum mungkin. Dan pelayanan tentunya ya, kalau ada barang yang jelek bisa ditukar, ada keramik yang pecah bisa dikembalikan dan diganti dengan yang bagus dan seterusnya. Jadi ada pelayanan yang baik. Nah, terkait teknologi produk dan proses yang harus dipertimbangkan adalah kompatibilitas dengan material lainnya. Jadi cocok atau tidak nyambung. Misalnya kita menggunakan satu jenis lantai keramik yang ukurannya tertentu dari suatu perusahaan tertentu atau merek tertentu. Nah, kalau didatangkan dari perusahaan yang lain bisa terjadi ukuran keramik itu berbeda, mungkin 1 mili, 2 mili, dan kalau kita pasang menjadi tidak kompatibel, jadi nggak nyambung gitu ya. Kemudahan dalam instalasi, kemudahan dalam penggunaan kedepannya yaitu untuk operasi dan pemeliharaannya, kemungkinan pemanfaatan inovasi teknologi ke depan. Nah, teknologi dalam proses produksi dan produk material ini akan menentukan mutu dari produk material yang akan kita gunakan. Kemudian kebersediaan untuk berbagi teknologi dan informasi itu terkait produk material. Ini akan meningkatkan pemahaman konsumen dan kemudahan aplikasi produk material. Jadi khususnya material-material yang spesifik dari manufaktur, dari pabrik, kita harus tahu cara bagaimana menggunakan produk tersebut supaya tidak salah ya. Dan itu dalam bentuk informasi mengenai teknologi produknya sendiri. Nah, teknologi dan informasi ini juga perlu di-share ke konsumen karena konsumen akan terbantu dalam mengidentifikasi manfaat-manfaat produk material tersebut. Dan di dalam proses konstruksi, membangun suatu gedung atau infrastruktur, itu prosesnya sebetulnya merupakan proses konversi dari input menjadi output. Jadi konversi dari material mentah, raw material atau material setengah jadi atau material yang siap pakai, itu dikonversi menjadi output bangunan ya. Untuk kalau kita lihat dari output produksi kita, yang menentukan mutunya adalah mutu dari prosesnya, proses konversinya sendiri, bagaimana cara kita bekerja di lokasi proyek, dan juga inputnya, mutu dari inputnya, jadi mutu dari material yang didatangkan, itu akan menentukan mutu output produksi. Dalam memanfaatkan produk tentu ada biaya total, jadi ini sebagai salah satu faktor pertimbangan. Biaya total pemanfaatan itu mencakup dari mulai biaya pembelian, biaya ketika diproses dan berinteraksi dengan material lainnya, biaya pengoperasian, biaya pemeliharaan, biaya dekonstruksi.
paling tidak sebetulnya kalau dari sisi kontraktor yang jelas biaya pembelian dan biaya processing ya. Tapi kalau untuk owner buat dia penting juga biaya pengoperasian, biaya pemeliharaannya, dan biaya dekonstruksinya. Keandalan atau reliability itu dalam bentuk komitmen dari si supplier di dalam penyelenggaraan produknya, terutama menyangkut kuantitas, kualitas, dan waktu. Jadi dari kuantitas itu jumlah, waktu itu tepat waktu datang, tidak terlambat, dan kualitasnya itu tidak berubah sepanjang project. Kalau yang tidak andal, supplier yang tidak andal itu akan mempengaruhi jadwal keseluruhan proses konstruksi karena menjadi tidak tepat waktu atau bahkan tidak tepat kuantitas dan bisa ditambahkan lagi kualitas ya. Jadi keandalan itu menyangkut waktu, kuantitas, dan kualitas. Sistem pemesanan dan waktu siklus ini menjadi bahan pertimbangan juga untuk pemilihan supplier. Misalnya ada untuk jumlah yang dipesan ya dalam kuantitas pemesanan itu ada fleksibilitas atau tidak. Apakah harus selalu ada minimum order? Apakah kita bisa membeli dalam jumlah kecil atau jumlah besar gitu. Kemudian waktu siklus dari pemesanan sampai dengan material tiba di lokasi. Apakah lama atau cepat? Kemudian dinamika di lapangan yang cepat membutuhkan cycle time pemesanan material on-site ya. Cycle time dari pemesanan dan material on-site yang pendek. Kemudian terkait kuantitas pemesanan harus sesuai jumlah kebutuhan produksi dan ketersediaan space untuk gudang. Jadi kalau di lokasi project terbatas ruangan untuk gudangnya, maka kita menggunakan pendekatan just in time. Jadi kita mendatangkan material yang setengah jadi atau full jadi, tidak perlu diolah lagi, tapi langsung dipasang. Tidak perlu lama-lama di dalam gudang, sehingga tidak membebani, cukup kecil saja gudangnya. Tapi ini menjadi penting, kuantitas pemesanan itu berapa yang bisa dipenuhi oleh supplier sesuai dengan jumlah kebutuhan produksi dan space di gudangnya. Kemudian kapasitas pasokan harus dapat mengimbangi rencana produksi kontraktor. Jadi misalnya untuk suatu gedung dengan luas lantai 10.000 meter persegi, paling tidak jumlah lantai keramik itu yang dibutuhkan mungkin mendekati 10.000 meter persegi juga. Nah, mampu nggak pemasok itu memiliki kapasitas pasokan yang seimbang dengan rencana produksi konstruksi dari kontraktor. Kemudian kemampuan komunikasi, karena proses konstruksi di lapangan itu sangat dinamis dan cepat perubahannya, maka dibutuhkan komunikasi intensif mengenai rencana kebutuhan material dan juga kita memilih supplier yang tanggap atas kebutuhan material dan memberikan solusi. Kalau misalnya material yang tersedia itu tidak sesuai dengan spek, bagaimana supplier bisa memberikan solusi. Kemudian lokasi biasanya selalu waktu tempuh ya, dan ini tidak selalu berbanding lurus dengan jarak. Kalau melewati daerah macet bisa meningkat tajam. Kemudian moda transportasi, karena yang penting itu handling antar moda. Jadi misalnya diangkut dengan truk
di pabriknya sendiri atau di gudangnya sendiri, materialnya itu diangkut, dihandle menggunakan apa, forklift atau manual, ya, dan seterusnya. Dan ketika di site itu juga handlingnya seperti apa, diturunkan sampai masuk ke gudang itu seperti apa, itu menjadi penting. Layanan juga menjadi pertimbangan, jadi biasanya layanan pasca penjualan atau after sales service, pemeliharaan material, kalau material yang cacat itu bisa diganti misalnya. Ada untuk itu dibutuhkan garansi dari produk. Jadi produknya itu harus dijamin oleh penjualnya selama masa garansi tertentu. Jenis-jenis material bisa dikelompokkan menjadi beberapa. Ya, jadi ada bulk material, ada standar material. Kalau bulk material itu seperti material yang masih mentah ya dari penjualnya, kayu, bata, pasir, beton ready mix, tanah, atau manufakturer standar material. Jadi material yang dibuat di pabrik seperti keramik lantai, cat, plafon, insulasi, pipa, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya material yang terfabrikasi. Nah, ini biasanya dibuat khusus atau fabrikasi oleh perusahaan yang menyediakan, seperti baja struktur sudah dipotong, sudah dilubangi, sudah dibor, jadi tinggal dipasang. Ya. Fabricated material yang lain, besi beton, fire alarm, lampu heater, dan lain-lain. Nah, pengelompokan ini digunakan untuk mengendalikan aliran material. Kelompok jenis material tertentu biasanya membutuhkan effort yang lebih baik untuk diadakan, seperti kebutuhan submittal dan fabrikasinya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau dari prosesnya, kita mulai dari proses awal pertama, proses pemesanan, kepada supplier terpilih. Jadi biasanya kontraktor mengeluarkan purchase order kepada supplier. Di dalam purchase ordernya ini ada informasi mengenai term and conditions, jadi syarat-syarat dan ketentuan untuk pemesanan. Bisa jadi satu, kalau tidak banyak, term and condition atau syarat dan ketentuan berlakunya. Atau kalau jumlahnya banyak, informasinya bisa disimpan dalam bentuk attachment, terpisah dari dokumen purchase order. Sebuah purchase order bisa sangat sederhana, satu lembar kertas yang ada tulisannya butuh semen sekian sak, merek apa gitu misalnya. Atau cukup kompleks dalam bentuk kontrak, mungkin kontrak jangka panjang ya selama proyek berjalan misalnya. Untuk purchase order dalam bentuk kontrak ini maupun purchase order yang sederhana itu otomatis menjadi kontrak yang legal antara supplier dengan pembelinya.
supplier juga pada dasarnya selalu mempunyai aturan sendiri, mempunyai term and condition sendiri, syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, kalau ada perbedaan antara syarat ketentuan dari pembeli material atau bahkan dari ownernya dengan perbedaan dengan si supplier, itu bisa dinegosiasikan, ya, dikompromikan barangkali. Nah, di dalam purchase order ada term and conditions, menyangkut kuantitas barang yang dipesan, terus deskripsi dari material. Biasanya kalau males kita sebutkan saja nama materialnya, tipe apa, tetapi nama produsennya, gitu ya. Misalnya keramik dari diamond tipe 412 misalnya. Tapi bisa juga dalam bentuk spesifikasi, ya. Saya ingin keramik yang tahan gesek dan tahan kimia untuk dilap. Ukurannya sekian kali sekian dengan toleransi atau presisi plus minus sekian milimeter. Kemudian juga di dalam term and conditions ada harga satuan, kemudian industri khusus, dan tanggal dan tanda tangan pemesan. Proses pemesanan selanjutnya juga ada pengaturan umum mengenai istilah-istilah dalam perdagangan maupun transaksi komersial yang digunakan, yang dikenal dengan istilah Incoterm Rules atau International Commercial Term yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce, jadi Kamar Dagang dan Industri Internasional, ya. Pengaturannya menyangkut misalnya pada umumnya dalam bentuk 3 huruf karakter dari istilah perdagangan terkait dengan praktek kontrak penjualan yang umum. Ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan secara jelas tugas atau lingkup pekerjaan, biaya, dan risiko yang terkait dengan transportasi dan pengiriman dari produk. Dan Incoterm itu punya berbagai informasi dan definisi dari produk-produk yang akan kita pesan, termasuk mendefinisikan kewajiban bayar, biaya, dan risiko yang terlibat dalam pengiriman produk dari penjual ke pembeli. Pengadaan material ini juga sebenarnya suatu proses yang mengandung risiko. Ada yang bisa menjelaskan risiko apa kira-kira yang dihadapi baik oleh kontraktor yang mengadakan material maupun supplier yang menyediakan material tersebut. Kira-kira risiko apa yang perlu diperhatikan. Ada yang bisa jawab? Jadi kalau saya pesan genting misalnya, ada risiko beberapa genting pada waktu pengiriman itu pecah, ya, baik pada waktu handling atau waktu transport maupun handling dari angkutan dari supplier ke gudang. Itu ada risiko juga rusak atau pecah dan sebagainya, ya. Itu salah satu risiko yang bisa muncul, atau bahkan yang paling buruk hilang di jalan produk yang dikirim oleh suppliernya.
misalnya dibegal atau dirampok orang di jalan ya. Nah, ada Incoterm ini tahun 2000 membuat aturan atau kesepakatan-kesepakatan ya, dan Incoterm ini selalu diperbarui setiap 10 tahun sekali. Incoterm rule itu adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce ya, jadi Kamar Dagang dan Industri Internasional. Nah, term-termnya tadi saya sebut tiga huruf besar pertama. Jadi misalnya kita pesan barang EXW itu X work ya. Jadi artinya barang dikirim ke tempat pekerjaan ya. FCA, free carrier, itu pembawanya itu gratis ya, carriernya itu gratis, tapi harus diberikan nama tempat kemana dikirimnya. FAS, free alongside ship. Jadi, dan kemudian di belakangnya harus disebutkan nama pelabuhan pengirimannya. Misalnya proyek saya ada di Bandung, terus pemesanan saya menuliskan atau yang disetujui oleh penjual itu FAS Tanjung Priok. Jadi sampai di kapal itu, jadi harga sudah termasuk sampai di kapal ya. Terus ada FOB, free on board, ini juga sampai di kapal. CPT, carriage paid to, artinya membawanya sudah dibayar dan menuju suatu tempat pengiriman. CFR, cost and freight ya, jadi termasuk ke dalam harga dari supply dikirim ke pelabuhan tujuan. Jadi bukan pelabuhan pengiriman tetapi pelabuhan tujuan. Nah, ada perbedaan antara place of destinations dan port of destination. Misalnya kita import barang dari Jepang dengan CFR, port of destination-nya, proyeknya di Bandung, lewat pelabuhannya Tanjung Priok. Jadi port of destinations-nya adalah Tanjung Priok. Jadi harganya itu sampai ke lokasi pelabuhan Tanjung Priok. CIF itu sama dengan CFL, hanya ditambahkan insurance. Ada asuransinya juga termasuk. Kalau CIP, carriage and insurance paid to, dan kemudian nama, misalnya lokasi project di Bandung, misalnya di ITB projectnya, nanti ditulisnya CIP ITB. Jadi barang itu sampai ke ITB dan juga diasuransi sampai ke ITB. DPU itu delivered at place unloaded. Jadi barang dikirim tapi masih di atas truk. Untuk menurunkannya itu kita keluar ongkos sendiri dengan tenaga kita sendiri untuk menurunkan barang dari truk. Misalnya DPU ITB Bandung misalnya ya, barangnya dikirim pakai truk ke ITB. Nah, di ITB-nya kita harus nurunin sendiri barangnya dari dari truknya.
Kalau DAP delivered at place ini sudah diturunkan di lokasi project. Delivered duty paid itu pajak sudah dibayar. Ya. Jadi harga dari supply-nya itu sudah termasuk ongkos pajak. Nah ini anunya skemanya ya. Jadi EXW ini adalah Xbook ya. Jadi yang menanggung si penjual hanya sampai ke work-nya. Kalau yang FOB freight on board itu biayanya ditanggung sampai ke atas kapal. Kalau FAS tadi sampai di pinggir kapal, jadi masih harus diangkut nanti dari tempat penumpukan di pelabuhan menggunakan crane, dan itu ongkos sendiri. Jadi bagian ini menggambarkan risiko dan biaya yang harus ditanggung. Jadi yang biru itu tanggung jawabnya si penjual, supplier. Yang coklat ini tanggung jawabnya pembelinya, dalam hal ini kontraktor ya. Misalnya contoh saya membeli barang, membeli baja misalnya dengan untuk proyek saya di Bandung ya. Saya beli baja dari Jepang dengan CIF ya, dengan CIF Tanjung Priok ya. Maka nanti CIF Tanjung Priok, nah di sini risiko dari barang itu ditanggung hanya sampai di atas kapal ya, oleh penjualnya, sedangkan biayanya sudah mencapai pelabuhan tujuan Tanjung Priok, dan kemudian ada bagian yang diasuransikan antara kapal sejak dia dimuat ke atas kapal sampai ke Tanjung Priok, itu diasuransikan bila ada kerusakan di tengah jalan. Nah, sisanya itu masih menjadi beban dari si pembelinya, buyernya, nah, yang di sebelah, yang warna coklat ini. Nah, yang apa namanya, dari EXW sampai DDP itu semuanya adalah berlaku untuk semua jenis tipe transport, sedangkan yang di bawah, yang freight, itu khusus untuk transport dengan kapal ya, apakah di laut maupun di sungai, inland water, itu sungai. Ada pertanyaan di sini dari pengertian ini?
Pak izin bertanya Pak. Ya, Eh, Kalau misalnya transfer at of risk tuh kayak yang tadi Bapak bahas ya, yang tiba-tiba barangnya hilang atau gitu-gitu di tengah jalan gitu ya Pak. ya, transfernya risikonya berpindahnya di titik yang ini yang ada gambar ini, transfer of risk itu ya. Jadi contoh misalnya saya eh, pakai CIP nih ya, CIP. Jadi risiko yang ditanggung oleh si penjual ya hanya sampai ke terminal kargonya dia. Selebihnya risikonya ditransfer kepada pembeli. Artinya pembeli yang menanggung risikonya. Jadi mulai dari kargo terminal sampai lokasi pembeli itu ditanggung oleh risikonya ditanggung oleh pembeli. Sedangkan biayanya itu di, barang sampai ke kargo terminal, nah, itu sudah termasuk semua ongkosnya. Kemudian selisih antara ini saat risk transfer risikonya terputus, ya, ditransfer ke owner sampai ke eh, oleh supplier sampai ke tangan pembeli buyer itu di cover oleh asuransi. Nah, asuransinya ini memang menjadi kewajiban dari buyer tentunya ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti ditanggung oleh asuransi sebenarnya. Tapi kalau yang tanpa asuransi, misalnya CPT ini tanpa asuransi, jadi risiko sepenuhnya ditanggung oleh buyer sejak mulai kargo terminal, tetapi ongkos yang dibayar oleh owner, oleh buyer itu sudah mengcover semua sampai barang tiba di kargo terminal dari pelabuhan tujuan. Kira-kira terjawab pertanyaannya? Tapi saya masih sedikit ini Pak, sedikit bingung membaca yang bagian cost-nya Pak. Tadi untuk yang bayar tuh dia insurance-nya di mana gitu Pak, sampai mana gitu. Maksudnya dari sellernya sampai mana dan dari bayarnya mulai dari mana gitu Pak. Tadi. Iya, ini CIP ya. Untuk yang CIP ada insurance ya. Insurance itu ditanggung oleh si seller. Tentu itu akan masuk ke dalam harga dari polisnya itu ya. Harga dari produk yang dijualnya itu dibayar oleh buyer tentunya ya. Dan insurance akan menanggung bila ada sesuatu masalah dalam perjalanan antara kargo terminal dari tempat pengiriman ke kargo terminal dari pelabuhan tujuan gitu ya. Nah, tapi kalau harga barangnya sendiri atau harga dari proses ya sampai ke pelabuhan tujuan itu dari harga barangnya sampai ke pelabuhan sampai ke kargo terminal dari pelabuhan tujuan itu ditanggung oleh seller. Ya kita bayar untuk seharga itu. Nah, selebihnya ongkos mengangkut dari kargo terminal sampai ke lokasi project ini tanggung jawab dari si bayarnya sendiri ya. Kira-kira itu. Oh, jadi kalau misalnya diistilahkan sebagai kayak misalnya belanja online gitu, memang misalnya ya Pak dihubunginnya, jadi kargo terminal tuh kayak JNE-nya di kotak kita gitu Pak ya. Ya, kalau Nah, transportnya itu darat ya, oh, kalau misalnya kayak seperti itu JNE-nya. Jadi kita ngambil sendiri dari dari ini ya. JNE-nya. Jadi kita bayar ongkir sendiri buat diantar ke rumah kita maksudnya gitu ya Pak. Misalnya Dari kalau JNE ke dalam hal umum. ya, ya, Oh, oke. kira seperti Baik itu. Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini
EXW pengertiannya itu penjual yang barang di lingkungan penjual atau tempat lainnya yang ditentukan. Jadi kewajiban maksimum pada sisi pembeli dan kewajiban minimum pada sisi penjual. Nah, ini pengertian-pengertian detailnya. Tinggal dibaca. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci satu persatu ya di penjelasannya masing-masing. Anda tinggal baca saja. Untuk EXW misalnya, untuk FCA ada 2 skenario. Skenario pertama, tempat pengirimannya itu tempat penjual barang, ya. Skenario kedua itu ada tempat lain. Jadi barang dikirim ke suatu tempat tertentu oleh penjual. Nah, dari sini kemudian ditanggung keseluruhannya oleh pembeli. Ya. Ini sebetulnya term-term ini banyak berlaku untuk antar pelabuhan, ya, dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam antar negara itu nanti ada aturan-aturan ekspor dan aturan-aturan import yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ya. Ini CPT, ya, ini CIP, DAP, delivered at place. Kemudian DPU, delivered at place unloaded. Delivered duty paid, sudah bea cukai sudah dibayar oleh penjual. Fast free alongside ship, jadi sampai kapal yang akan berangkat, ya. Kalau FOB, ya ini juga free on board sampai kapal yang akan berangkat. Cost and freight ini sampai diangkut kapal dan kapal sampai di pelabuhan tujuan. CIF juga sama tapi dengan plus insurance. Nah, ini tanggung jawab penjual, ya, membayar apa. Yang hijau ini penjual, yang merah ini pembeli. Nah, kalau kontraktor ingin membeli material, dia kan ingin semurah mungkin, dia mengupayakan atau mengusahakan supaya dapat diskon. Nah, biasanya supplier mempunyai beberapa skema diskon, misalnya cash discount for prompt payment. Ini kalau langsung dibayar, begitu pesan langsung dibayar, ini ada harga promosi, ya, lebih murah. Nah, harganya sebagai diskon. Ini contoh-contohnya. Kemudian cash discount untuk cara membayar tertentu, apakah bayar pakai kredit card, apakah bayar pakai transfer bank atau pakai uang cash, ya. Diskon juga bisa diberikan kalau pembeli membeli dalam jumlah banyak, itu quantity diskon, ya, karena ada economy of scale.
Ada 2 tipe, kumulatif quantity diskon, jadi diskon sampai jumlah tertentu. Ada yang non-kumulatif quantity diskon, itu pembelian pada satu pemesanan ya. Kemudian trade discount, ini functional discount, biasanya diskon untuk suatu fungsi tertentu ya. Misalnya diskon untuk warehousing ya misalnya, atau diskon untuk shippingnya, atau diskon ditambah diskon untuk penyimpanannya, biaya penyimpanannya. Jadi pada beberapa bagian ya. Kemudian diskon yang lain itu ada seasonal diskon, diskon musiman, atau happy hour ya. Kalau untuk konstruksi, biasanya untuk pekerjaan konstruksi di negara-negara dingin, negara 4 musim, itu ada diskon untuk barang-barang yang memang banyak digunakan hanya pada musim dingin, seperti ini ski ya. Alat ski digunakan hanya pada musim dingin. Jadi kalau kita belinya di musim panas, ada diskonnya gitu. Forward dating itu bergantung kepada sampai kapan barang itu tiba di lokasi. Kemudian alokasi untuk promosi, misalnya si pembelinya itu melakukan kegiatan promosi, maka di diskon. Mungkin pernah mengalami kalau kita makan di suatu kafe, terus kemudian kalau kita memfoto makanannya dan mengupload ke Instagram misalnya, itu suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh buyer, kita bisa dapat diskon di situ. Brokerage allowance ini komisi ya dari yang diberikan kepada broker. Trade-ins ini cara untuk mendapat diskon dengan menukar barang ya. Nah, proses persetujuan itu bergantung kepada informasi yang diberikan, gambar kerja, produk data, samples ya. Jadi kita sebelum memberikan persetujuan atas barang tersebut, itu kita harus mempelajari produk data dan bahkan melihat sampel dan mock-up-nya. Proses persetujuan dilakukan dengan pemasukan submittal atau pengajuan persetujuan oleh supplier, direview oleh kontraktor. Dalam situasi tertentu, untuk material-material tertentu harus direview juga oleh desainer atau bahkan pengawas dari pemilik. Dan submittal ini kalau sudah disetujui dikembalikan kepada si penjual. Kemudian setelah disetujui, barang itu akan diproses, difabrikasi, atau kalau material yang memang sudah tersedia, yaitu tersedia di gudang, yaitu dikirim langsung ke lokasi konstruksi. Nah, untuk barang-barang yang membutuhkan proses,
proses fabrikasi dan juga membutuhkan waktu untuk pengiriman, ini harus diperhitungkan di dalam penjadwalan pemesanannya. Jadi kalau saya misalnya merencanakan akan memasang rangka baja yang saya pesan di fabrikator, dan kemudian proses antara fabrikasinya membutuhkan waktu 1 bulan, dan untuk pengiriman butuh waktu 10 hari misalnya. Maka kita harus memperhitungkan waktu itu sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memulai pemesanannya, termasuk proses-proses persetujuan tadi ya. Pada saat barang diterima, itu harus dicek oleh kontraktor antara purchase order, jadi bon pemesanannya, apa yang kita pesan, dibandingkan dengan delivery order atau surat jalan atau dokumen-dokumen yang menunjukkan barang yang di-deliver, yang dikirim. Nah, barang yang diterima biasanya disimpan di gudang, di lokasi sementara sebelum diinstalasi. Untuk penyimpanan bisa gudang terbuka atau tertutup, bergantung kepada jenis materialnya. Nah, kita harus memperhitungkan kapasitas gudang agar tidak mengganggu kegiatan di lapangan dan tidak terjadi pemborosan. Untuk material yang harus di-assembly di luar lokasi instalasi, itu kita memerlukan workshop. Ya, misalnya baja tulangan, formwork, dan lain-lain itu diproses di workshop. Kalau baja tulangannya di gudang, terus dikerjakan, dipotong dan dibengkok di workshop, ya, kemudian tinggal diinstal. Proses instalasi ini bergantung jenis material, misalnya instalasi yang sudah dilakukan begitu barang tiba seperti beton ready mix atau aspal hot mix, ya, itu barang tiba harus segera dipasang. Nah, ini kita perlu mengkoordinasikan jadwal pengiriman barang dengan kegiatan di lapangan supaya sinkron untuk menghindari pemborosan atau waste, ya. Nah, jadi kalau di industri manufaktur konsepnya menggunakan just in time. Misalnya di pabrik mobil itu mengatur supaya ban yang dikirimkan ke pabrik untuk dipasang di mobil, ban dipesan dari pabrik ban, ya, itu akan tiba persis sebelum ban itu dipasang di mobilnya. Ya, jadi waktu dia berada di gudang mungkin sebentar sekali atau bahkan tidak memerlukan penggudangan. Nah, di konstruksi juga begitu. Barang yang dikirim itu diharapkan tiba sedekat mungkin dengan saat mulai kita instalasi. Kalau untuk material seperti beton ready mix, aspal beton dan sebagainya, itu memang karena sifat materialnya mengharuskan dia langsung dipasang. Tapi ada produk-produk yang memang tidak selalu begitu, ya, misalnya baja itu baja struktur, ya, yang sudah dibuat difabrikasi di pabrik, diharapkan datangnya pas saat mau dipasang saja, jadi tidak membutuhkan waktu untuk disimpan di gudang, tidak membutuhkan ruangan gudang yang terlalu besar. Nah, konsep just in time ini tidak hanya terkait dengan proses instalasi, tapi juga bagian dari proses manajemen material secara keseluruhan. Ini tujuannya just in time ini adalah
mengupayakan supaya terjadi zero inventory. Jadi tidak perlu ada menyimpan, mengumpulkan barang di gudang, inventaris seminimum mungkin. Nah, di konstruksi itu tidak semudah di industri manufaktur ya, karena ada respons pengadaan material itu harus tinggi, kemudian juga di tempat kita memproses instalasi itu juga harus betul-betul selalu siap untuk itu. Nah, keseluruhan supplier ya, baik supplier dari pekerjaan spesialis maupun supplier dari material konstruksi itu menjadi bagian yang disebut bagian dari rantai pasok atau supply chain. Jadi supply chain itu adalah suatu sistem yang terdiri dari supplier, manufakturer, transportasi, distribusi, dan penjual yang tercipta untuk mengubah material mentah menjadi produk akhir dan memasok produk tersebut ke pengguna. Jadi kalau ini kontraktor misalnya, maka suppliernya itu banyak ya. Bisa kalau misalnya yang ini adalah first year supplier misalnya subkontraktor AC misalnya ya, dia punya supplier lagi yaitu supplier AC di sini, mesin AC. Nah, dia akan memasang untuk kepentingan vokal film. Ini kalau kontraktornya sudah selesai bangunannya, kemudian diserahkan kepada customer. Di sisi customer juga ada istilahnya jaringan distribusi. Kalau di sisi supplier itu ada jaringan supply, jaringan pasok, yang di sini jaringan distribusi. Ini contoh misalnya untuk suatu sistem rantai pasok itu setiap titik itu menimbulkan biaya rantai pasok, mulai dari sumber, gudang antara mesin mungkin, terus gudang lapangan sampai ke customer, itu semuanya meng-create biaya, menimbulkan biaya. Nah, untuk mengkoordinasikan dan memadukan aktivitas dalam menciptakan suatu produk akhir dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan kepada pengguna, maka kita menerapkan yang disebut dengan pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Nah, bisa terjadi suatu perusahaan besar konglomerat itu mengakuisisi semua supplier, semua perusahaan supplier, jadi ada di konglomerat tadi, semuanya di bawah satu perusahaan, supply dari berbagai halnya, sehingga prosesnya menjadi murah, ya, menjadi sangat murah karena tidak membayar kos-kos yang terjadi akibat pemesanan dan akibat transaksi-transaksi antar setiap tahapnya. Semua uangnya itu terkumpul kembali, transaksi-transaksi itu kepada si konglomerat. Ya, tapi di konstruksi hal ini bisa dibilang hampir tidak mungkin ya, karena tidak mungkin kontraktor itu juga sekaligus menjadi konglomerat, menjadi produsen bahan bangunan, menjadi kontraktor spesialis, karena itu akan menjadi besar sekali perusahaannya dan tidak agil, tidak lincah menghadapi berbagai situasi kondisi ekonomi.
Nah, elemen penting dari supply chain management ini dimulai dari proses pembelian atau purchasing, kemudian operasi, distribusi, dan integrasi dari supply chain-nya tadi. Ini anunya, tools-nya ya, atau apa namanya, teknik-tekniknya untuk supply chain management. Saya tidak akan bacakan satu persatu, Anda pelajari saja sendiri nih apa maksudnya masing-masing ini. Nah, ada satu hal di sini bagian integrasi ini. Nah, integrasi dari supply chain management, kalau misalnya di sini pembeli ya atau pemakai, customer service ya, customer yang membeli material control, production, sales, itu ada tahapan-tahapan yang terpisah-pisah. Pelaku-pelakunya bisa terpisah-pisah. Nah, kalau secara fungsi mau kita coba integrasikan di bagian antara sales dengan distribution, itu bisa diintegrasikan jadi satu kesatuan dari sisi customer ya. Kemudian internal integrations itu menyatukan antara proses material management dengan manufacturing management dan distribution. Dan step yang ini yang disebut dengan integrated logistic management. Dan yang terakhir kita melibatkan external integration yang paling ultimate ini ya, jadi integrated supply chain management yang sebetulnya hampir mirip dengan konsep konglomerasi tetapi bedanya kalau konglomerasi itu semua komponen-komponen dimiliki oleh satu holding perusahaan yang sama atau satu pemilik ya. Sedangkan integrated supply chain ini bisa berbeda-beda, tetap berbeda-beda pelakunya, hanya kemudian diatur supaya terjadi integrasi di dalam prosesnya. Nah, di konstruksi ya tadi saya sudah sebutkan, jadi supplier ada subkontraktor itu mendeliver kepada kontraktor kemudian mengerjakan proyeknya, dan ada barang-barang dan subkontraktor supplier yang mensuplai kepada proyek. Hasilnya oleh kontraktor diserahkan kepada pemilik. Kalau pemiliknya pemerintah nanti digunakan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Kalau oleh developer itu dia hanya membangun properti, nanti propertinya yang sudah jadi itu diserahkan atau dijual kepada pemilik. Saya kira untuk hari ini kalau ada pertanyaan silahkan, karena materinya sudah selesai, sudah tercover semua. Nah, ada suatu tugas
untuk mengkaji suatu kasus bangunan ya. Kalau di tugas ini tadinya ada powerhouse substation CB untuk mempelajari supply chain untuk membangun powerhouse substation CB ini. Nanti tugasnya sendiri akan disampaikan oleh asisten Faza. Faza masih mengikuti nggak? Halo Pak. Ya, Faza, nanti tolong tugasnya di gambar bangunan powerhouse substationnya disampaikan ke mahasiswa ya. Punten Pak, saya bukan asistennya. Oh, bukan asisten. Yang asisten siapa? Tadi Kak, siapa ya? Oh, Andira. Iya. Andira. Andira masih nggak? Masih kontak nggak? Masih nggak ada di sini kayaknya. Udah nggak ada ya? Iya. Sebentar, sebetulnya ada asisten itu. Saya stop dulu. Faza bisa di stop share screen-nya? Ada Raffi, ada nggak Raffi? Oke, nanti kalau nggak ada, asistennya tidak hadir, nanti saya akan minta asisten Andira untuk mengupload tugasnya di MS Team-nya. Jadi tugas itu harus dikerjakan dalam waktu 1 minggu ya, dalam kelompok, tugas kelompok. 1 minggu sejak menerima tugasnya tentunya. Terkait dengan paparan tadi atau bahan yang disampaikan, ada pertanyaan khusus nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa tutup kuliah ini untuk nanti ketemu lagi pada kuliah minggu berikutnya untuk modul berikutnya. Jadi tolong dicek nanti, atau kalau nggak di MS Team mungkin tugasnya akan dimasukkan ke WA group. Ya. Izin gua tanya Pak. Ya, silakan. Untuk kelompoknya disamain kayak tugas-tugas sebelumnya atau gimana? Ya, samakan aja. Oh, baik Pak. Ya, oke, saya bisa end ya. Bisa leave. Iya Pak.